Halo Sobat BBY, hari ini saya akan menemani kalian semua untuk berbincang mengenai perpustakaan yang ada di Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau BBY. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Sofiana Lestari selaku moderator pada sesi kali ini. Kali ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Pak Afendi selaku pustakawan yang ada di BBY. Nah, yang akan menjelaskan perihal layanan perpustakaan, koleksi bahan pustaka dan juga produk unggulan yang ada di perpustakaan BBY ini. Oke, kita langsung aja. Halo Bapak. Ya, halo, selamat datang di perpustakaan Litera Cendekia ya. Halo Bapak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Oke, Sobat BBY, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, alangkah baiknya kita mau persilahkan Pak Effendi untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu gitu Pak. Mungkin Sobat BBY ada yang belum mengetahui peran Bapak di perpustakaan ini tuh bagaimana ya Pak? Baik, sahabat bahasa, izin memperkenalkan diri. Nama saya Afendi, sehari-hari bertugas di bagian perpustakaan Litera Cendekia Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Gitu. Alhamdulillah Pak. Oke, mungkin langsung aja ke pembahasan yang pertama ya Bapak. Saya penasaran Bapak, mungkin bukan cuma saya saja Bapak, Sobat BBY juga penasaran perihal layanan perpustakaan di sini Bapak. Karena mungkin Sobat BBY ada yang ingin berkunjung ke perpustakaan BBY tapi masih ragu Bapak karena bingung alurnya tuh seperti apa Bapak. Nah mungkin bisa dijelaskan Bapak. Oke, baik. Bagi sahabat bahasa yang ingin berkunjung ke perpustakaan, sebenarnya perpustakaan ini memang sedikit ke belakang ya. Sejarahnya memang perpustakaan ini masuk kategori jenis perpustakaan khusus yang bertujuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi dari Balai Bahasa begitu. Tetapi pada perkembangannya kan memang koleksi kita juga banyak, jadi kita juga ingin memberikan manfaat untuk masyarakat begitu. Jadi kita terbuka untuk umum, siapa saja bisa berkunjung ke perpustakaan Balai Bahasa. Tidak ada syarat khusus, tidak ada hal-hal khusus yang harus dipersiapkan. Langsung saja datang, nanti kita melayani sesuai dengan peraturannya ada begitu, ketentuannya ada gitu. Oke, berarti apakah cuman masyarakat dari Jogja saja atau boleh dari luar kota nih Pak? Untuk pengunjung kita tidak membatasi selama kebutuhan yang mereka perlukan itu ada dan kami bisa memberikan layanan, kami akan melayani. Karena selama ini juga banyak pengunjung yang dari luar kota. Misalnya ada yang dari Surakarta, dari UNS, ada yang dari Undip, ada yang dari UI, ada yang dari Tangerang Selatan juga, dan lain-lain, ada beberapa begitu. Oh, berarti masih benar-benar terbuka buat umum ya Pak? Betul, ya, betul. Gitu Sobat BBY. Jadi, kalau kalian mau berkunjung ke perpustakaan di BBY ini, walaupun kalian berada tinggal di luar dari Yogyakarta ini, kalian tetap bisa datang loh teman-teman. Jadi kalian gak usah ragu lagi ya, langsung aja datang ke perpustakaan yang ada di BBY ini. Oke, lanjut ke pembahasannya kedua ya Bapak. Terkait koleksi bahan pustaka yang ada di BBY ini bagaimana ya Bapak? Oh ya, baik. Untuk perpustakaan Balai Bahasa sendiri, kita kan memang perpustakaan khusus. Koleksi kita yang utama itu di koleksi kebahasaan dan kesastraan. Jadi koleksi kita mayoritas itu memang di bidang bahasa dan sastra. Selebihnya tetap ada, tapi sebagai pelengkap saja gitu. Dan juga ada beberapa koleksi naskah kuno misalnya sebagai koleksi langka yang kita miliki gitu. Berarti banyak banget ya Bapak koleksinya di sini. Iya, kita alhamdulillah untuk koleksi termasuk lumayan besar dibandingkan dengan perpustakaan khusus yang lain, insya Allah tidak kalah lah untuk segi jumlah. Gitu. Berarti itu udah ada koleksi yang dari beberapa tahun lalu ya Pak? Koleksi lama gitu berarti masih ada di sini? Iya baik, untuk koleksi lama memang termasuk manuskrip kan, kalau dari segi manuskrip sendiri kan dia lebih dari 50 tahun ya. Otomatis itu sudah lama. Selain itu kalau yang buku-buku cetak kita banyak juga yang dari tahun 60-an, tahun 70-an masih ada di sekitar itu gitu. Nah, ngomongin manuskrip, di BBY ini ada manuskrip apa saja nih Pak? Ada banyak atau? Iya, kita memiliki sesuai data kita punya 120-an manuskrip. Itu dari berbagai macam judul, ada yang
mungkin banyak dikenal, misalnya Selat Centini, ada Babat Mataram dan lain-lain, kita punya itu. Berarti banyak banget Bapak, lebih dari 100. Oke. Nanti mungkin bisa kita lihat di belakang sana ya, walaupun ini aja kita punya koleksinya di sana. Gitu. Oh iya Bapak. Oke. Mungkin bisa ditunjukin apa langsung aja Bapak atau gimana Bapak? Oke, boleh kita lihat raknya di sana. Lihat Gitu. dulu. Oke. Ya. Ya, kita lihat tadi. Iya. Ya. Silahkan. Oke, jadi sahabat bahasa, ini manuskrip yang kita miliki, koleksi perpustakaan Balai Bahasa, kita ada 123 naskah begitu, yang ini bentuk aslinya seperti ini. Mungkin saya sendiri sangat excited Pak sama manuskrip ini, dan juga mungkin sobat BBI ini juga penasaran apakah manuskrip ini bisa diakses oleh pengunjung Bapak? Oke. Kalau terkait untuk manuskrip sendiri, kita sudah punya produk digitalnya. Jadi manuskrip ini kita sudah lakukan digitalisasi. Jadi nanti masyarakat atau mungkin mahasiswa atau apa yang membutuhkan bisa memanfaatkan yang versi digitalnya untuk mengakses, selama memang tidak terlalu mengharuskan begitu, kita memberikan akses ke yang versi digital. Misalnya untuk penelitian, untuk skripsi atau untuk apa, kita bisa bantu. Gitu. Jadi mungkin Sobat BBI juga masih bingung Pak, cara mengakses secara digitalnya itu seperti apa ya? Oke, baik. Untuk manuskrip nanti kita memerlukan surat permohonan khusus, karena kan memang aksesnya juga khusus gitu ya. Kita memerlukan permohonan khusus, nanti bisa bersurat ditujukan ke kepala balai, terus nanti kita memberikan balasannya, nanti kita berikan layanan setelah itu gitu. Melalui proses persuratan itu. Berarti ada alurnya ya Pak? Betul, karena untuk pengamanan naskah itu sendiri sebenarnya gitu. Gitu. Seperti itu Sobat BBI. Jadi kalau kalian semua ingin mengakses manuskrip yang ada di perpustakaan BBI ini bisa secara digital juga, tapi tentu saja ada alurnya juga untuk mengaksesnya seperti itu, karena demi menjaga si manuskrip ini juga ya Pak. Ya seperti itu. Mungkin kita lanjut ke pembahasan berikutnya aja ya Pak. Oke. Nah, pembahasan berikutnya produk unggulan yang ada di perpustakaan itu apa saja nih Pak? Ya, sesuai tadi yang di awal, kita memang perpustakaan khusus kan ya di bidang kebahasaan dan kesastraan. Salah satunya selain manuskrip ini tadi, kita juga punya produk-produk hasil dari Balai Bahasa sendiri. Jadi produk unggulan kita punya kamus bahasa sastra ada, kamus bahasa Jawa Indonesia ada. Terus kita juga punya buku-buku cerita anak terjemahan dan juga antologi karya-karya siswa kita yang selama ini kita libatkan dalam kegiatan begitu. Oh, berarti banyak ya Pak produk unggulan di sini. Betul, ya, karena itu tadi produk-produk itu bagian dari hasil kegiatan yang kita laksanakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi lembaga tadi itu. Jadi tadi disinggung soal kamus bahasa Jawa. Nah, itu keluaran dari BBI ini atau gimana Bang? Iya, kita punya kamus bahasa Jawa Indonesia, memang produk dari teman-teman perkamusan juga, yang memang itu menjadi unggulan di Balai Bahasa gitu. Oh, oke. Seperti Sobat BBI, jadi banyak banget kan koleksi atau produk unggulan yang ada di perpustakaan Balai Bahasa ini kan. Nah, jadi kalau kalian selain itu juga masih banyak lagi ya Pak, selain produk-produk yang disebutkan tadi juga masih banyak lagi. Iya, betul. Masih banyak koleksi yang kita miliki di sini itu. Ya, nah, jadi kalau kalian masih ragu untuk datang ke perpustakaan Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta ini, kalian nggak usah ragu lagi, langsung aja datang ke sini dan langsung bisa bertemu dengan Pak Afendi ya Pak, gitu, dan langsung bisa membaca di sini, ataupun apakah bisa dipinjam Bapak bukunya? Iya, karena kita sampai saat ini masih mengikuti dengan standar prosedur yang lama begitu. Kita masih menggunakan sistem layanan tertutup untuk layanannya. Jadi untuk keanggotaannya yang bisa meminjam itu masih terbatas pada pegawai. Tapi masyarakat umum bisa datang dan membaca di tempat begitu. Kita akan melayani seperti itu. Untuk sistem layanannya sendiri nanti dengan layanan tertutup itu pengunjung datang nanti mencari di katalog buku apa yang dibutuhkan, nanti petugas yang mencarikan
buku tersebut nanti kita berikan ke pengunjung. Berarti pengunjung luar hanya bisa membaca di sini dan mencari buku yang dicari di katalog. Betul. Dan petugas yang mencarikan bukunya. Oke, seperti itu ya Sobat Bahasa. Jadi kalian yang dari luar kota pun bisa datang ke sini dan tapi hanya membaca di sini saja. Seperti itu nggak Pak? Ya, kalau untuk yang luar kota mungkin nanti bisa DM dulu, kirim pesan ke Instagram dulu, melalui Instagram atau mungkin melalui WA Siaga Bahasa. Artinya begini, supaya yang jauh ini tidak kecewa. Sudah jauh-jauh datang ke sini ternyata koleksi yang dicari tidak ada. Jangan sampai seperti itu. Artinya misalnya tadi yang dari Undip itu sudah komunikasi dulu dengan kami, yang mau dicari apa kita carikan, sudah ada konfirmasi baru datang. Jadi istilahnya kalau kita juga mau ke suatu tempat kan nggak mau istilahnya sia-sia ke sana ternyata nggak ada yang dicari. Jangan sampai seperti itu gitu. Oke, jadi saya ralat ya teman-teman. Jadi kalau kalian dari luar kota bisa DM dulu ya Bapak di Instagram gitu untuk bertanya apakah koleksi ini ada atau tidak di perpustakaan BBY ini. Terus kalau misalnya ada ya langsung saja ke sini ya Bapak. Iya, nanti kita komunikasi lagi kalau sudah bisa disediakan bisa langsung ke Balai Bahasa. Oke, seperti itu. Mungkin seperti itu saja Bapak pertanyaan Bapak. Oke, terima kasih Sobat BBY yang sudah ikut berbincang bersama kami tentang perpustakaan yang ada di Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau BBY ini. Dan terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Oke, jadi Sobat BBY, di perpustakaan Litera Cendekia ini punya banyak banget koleksi, mulai dari yang lama ataupun yang baru. Ini di sini ada. Dan untuk produk unggulannya itu adalah manuskrip ya Bapak, dan juga ada kamus bahasa Jawa, dan juga ada buku bahasa anak terjemahan ya Bapak. Nah, untuk alur pengunjungnya mungkin dari yang luar kota bisa DM terlebih dahulu apakah yang dicari, buku yang dicari itu ada atau tidak di sini. Dan setelah itu bisa dikonfirmasi ke Bapak, terus bisa mengatur jadwal untuk datang ke sini agar tidak kecewa kalau semisal bukunya tidak ada ya Bapak. Seperti itu teman-teman. Jadi nggak usah ragu lagi kalau mau datang ke perpustakaan Litera Cendekia ini, langsung aja datang. Dan terima kasih banyak Bapak atas sudah meluangkan waktu untuk saya ajak wawancara seperti ini Bapak. Oke. Saya pamit undur diri, terima kasih.